Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvie Eka Wulandari, NIM 1900321100023. Baik, kali ini saya ingin mereview jurnal tentang analisis SCP. Nah, untuk jurnal yang pertama itu judulnya Analisis Efisiensi Pemasaran Wortel di Desa Pandensari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, tahun 2020. Penulisnya Zanuar Muhammad Abdur. Nah, untuk jurnal yang kedua yaitu dengan judul Analisis Struktur, Perilaku, dan Penampilan Pasar Wortel di Subterminal Agrobisnis STA Mantung. Nah, tahun 2012, penulisnya Nur Baladina. Nah, selanjutnya tujuan penelitian dari jurnal 1 yaitu yang pertama, untuk mengetahui saluran pemasaran wortel di Desa Pandensari, Kabupaten Malang. Yang kedua, untuk menghitung besarnya margin pemasaran wortel di Desa Pandensari, Kabupaten Malang. Yang ketiga, untuk mengetahui struktur dan perilaku pasar wortel di Desa Pandensari, Kabupaten Malang. Nah, yang keempat, untuk mengetahui efisiensi pemasaran wortel di Desa Pandensari, Kabupaten Malang. Nah, selanjutnya untuk tujuan penelitian dari jurnal yang kedua yaitu untuk menganalisis sistem pemasaran wortel di Subterminal Agrobisnis STA Mantung dan kelembagaan tradisional di Desa Tawangsari secara lebih lengkap dengan menggunakan pendekatan struktur, perilaku, dan penampilan pasar wortel. Metode penelitian jurnal 1 yaitu penelitian menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif dan metode kuantitatif sebagai pelengkap untuk mengetahui efisiensi pemasaran. Terus lokasi penelitian di Desa Pandensari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Nah, pengambilan sampel ini dilakukan menggunakan metode sampel random sampling. Nah, respondennya sebanyak 36 petani. Ini untuk mengetahui lembaga dan saluran pemasarannya itu menggunakan metode snowball yang jumlah respondennya sebanyak 6 pedagang. Nah, untuk metode penelitian pada jurnal 2 yaitu lokasi penelitian di Subterminal Agrobisnis STA Mantung dan di Desa Tawangsari, Kecamatan Pujon. Nah, penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, deskriptif, dan kuantitatif. Nah, untuk pengambilan sampel ini untuk petani wortel di Desa Tawangsari dilakukan secara acak sederhana atau sampel random sampling. Nah, respondennya sebanyak 52 orang. Nah, untuk sampel pedagang itu dilakukan menggunakan metode non-probability sampling, yang mana metode yang digunakan ini dalam pengambilan sampel ini adalah metode snowball sampling. Selanjutnya, struktur pasar. Nah, struktur pasar pada jurnal 1, struktur dan perilaku pasarnya di Desa Pandensari yaitu petani. Struktur pasar persaingan tidak sempurna atau oligopoli dan perilaku pasar yang terjadi pada kegiatan penjualan. Nah, untuk tengkulak itu struktur pasar persaingan tidak sempurna atau oligopoli
dan perilaku pasar yang terjadi itu pada kegiatan pembelian hingga penjualannya. Nah, untuk pedagang besar itu struktur pasar persaingan tidak sempurna juga atau oligopoli, dan perilaku pasar yang terjadi itu pada kegiatan pembelian hingga penjualan. Nah, untuk yang pedagang pengecer, ini struktur pasar persaingan tidak sempurna juga atau oligopoli. Nah, untuk jurnal yang kedua, struktur pasarnya itu tingkat konsentrasi dari hasil pengujian 5 alat analisis, yaitu analisis pangsa pasar, market share, indeks hierarki, Herfindahl, I atau IHH, terus CR4, indeks Rebholz, dan koefisien Gini. Nah, diketahui bahwa 4 analisis ini menyatakan struktur pasar wortel di STA Mantung dan Desa Tawangsari ini cenderung mengarah pada pasar persaingan tidak sempurna atau oligopsoni. Nah, hanya ada satu alat analisis, yaitu indeks Rebholz, yang mengarah pada pasar persaingan sempurna. Nah, untuk tingkat diferensiasi produknya itu pedagang juga melakukan sortasi, grading, dan pengemasan untuk membedakan harga wortel dan melakukan fungsi pengangkutan untuk menciptakan nilai tambah. Nah, selanjutnya hambatan keluar masuk pasar. Ini pedagang baru pada STA Mantung ini harus mampu beradaptasi dan masuk dalam jaringan kelembagaan yang sudah ada di pasar. Nah, khusus untuk pedagang grosir di STA Mantung ini hambatannya untuk keluar masuk pasar ini secara administratif lebih rumit dari lembaga lainnya. Nah, untuk tingkat pengetahuan pasar, ini STA Mantung juga setiap 2 hari sekali melakukan informasi tentang harga 14 jenis sayuran utama yang dihasilkan Kabupaten Malang di beberapa pasar produk di Indonesia. Nah, contohnya salah satunya itu komoditas wortel ini. Nah, jadi pada jurnal kedua ini struktur pasarnya lebih lengkap dari jurnal sebelumnya. Nah, untuk perilaku pasar pada jurnal kedua ini, penentuan harga itu dalam menentukan harga wortel itu tidak ada kebijakan dari pemerintah. Namun penentuan harganya ini ditentukan sendiri di tingkat petani, karena yang menentukan selain itu ada pedagang candakula atau tengkulak dan grosir. Nah, serta pedagang pengumpul pada kelembagaan tradisional tersebut yang menentukan harga dari komoditas wortel ini. Nah, untuk kolusi dan traktir yang dilakukan itu pedagang candakula dan pedagang grosir ini terkadang melakukan ketidakjujuran dalam penimbangan dan penilaian mutu wortel. Itu ada pengurangan timbangan. Nah, untuk yang petani, pedagang pengumpul, grosir, dan pengecer itu terkadang melakukan cor antara wortel yang kualitas bagus dengan kualitas di bawahnya, jadi dicampur. Nah, untuk yang pedagang pengumpul atau grosir ini terkadang itu melakukan pendekatan dengan petani dengan tujuan menjalin hubungan emosional. Nah, untuk yang promosi penjualan ini, promosi yang dilakukan pengelola STA itu bervariasi caranya, mulai dari brosur, surat, kabar, radio, televisi, dan lainnya. Dalam internet juga dalam melakukan promosi penjualannya. Selanjutnya, saluran pemasaran wortel. Nah, pada jurnal 1 itu terdapat 3 saluran
yang mana saluran pertama itu dari petani ke tengkulak lalu ke konsumen bisnis atau pedagang luar kota. Nah, yang saluran kedua yaitu dari petani, pedagang besar, pedagang pengecer, lalu ke konsumen akhir. Nah, untuk saluran yang ketiga dari petani ke tengkulak, ke pedagang besar, ke pedagang pengecer, lalu ke konsumen akhir. Nah, untuk di jurnal yang kedua yaitu terdapat 9 saluran pemasaran. Nah, yang mana saluran yang pertama itu dari petani ke pedagang cangkak kulak atau tengkolak, ke grosir, lalu ke pedagang antar daerah. Untuk saluran yang kedua yaitu dari petani, pedagang candak kulak, lalu ke pedagang antar daerah. Untuk saluran yang ketiga yaitu dari petani, pedagang candak kulak, lalu ke pengecer. Untuk saluran yang keempat yaitu dari petani ke pedagang candak kulak, lalu ke grosir dan ke pengecer selanjutnya. Terus untuk saluran yang kelima yaitu dari petani ke grosir, lalu ke pengecer. Untuk saluran yang keenam yaitu dari petani ke grosir, lalu ke pedagang antar daerah. Untuk saluran yang ketujuh yaitu dari petani langsung ke pengecer. Nah, untuk saluran yang ke-8 itu dari petani ke pedagang pengumpul lalu ke pengecer. Nah, untuk saluran ke-9 itu dari petani ke pedagang pengumpul lalu ke pedagang antar daerah. Selanjutnya analisis kinerja pemasaran. Nah, pada jurnal 1 ini besarnya margin pemasaran rata-rata yang diperoleh di Desa Pandensari itu saluran pertama sebesar 3.000, share petani 52%. Nah, untuk saluran yang kedua itu sebesar 4.944, share petani 41%. Nah, untuk saluran yang ketiga itu sebesar 7.767, share petani 31%. Nah, maka dari sini itu saluran pemasaran yang paling efisien terdapat pada saluran 2 dengan margin terkecil dengan share terbesar. Nah, untuk margin pemasaran tertingginya terdapat pada saluran 3 ya dengan share terendah. Nah, pada jurnal 2 saluran pemasaran terpanjangnya itu justru terdapat pada saluran 1 dan 4 di STA Mantung ini. Nah, di mana dari masing-masing saluran itu melibatkan 4 pelaku utama, pelaku pasarnya. Nah, dengan nilai margin pada saluran pemasaran 1 itu sebesar 445 per kilo. Nah, pada saluran pemasaran keempat itu sebesar 564 per kilo. Nah, untuk wortel kualitas A, B, serta C, share harga tertinggi yang diterima petani wortel itu terdapat pada saluran 4 dari lembaga tradisional sebesar 63,78%. Nah, hal ini itu disebabkan karena dalam saluran pemasaran ini hanya melibatkan 2 pelaku pasar, bahwa nilai RC ratio-nya itu terendah berada di tingkat pedagang pengumpul sebesar 1,58. Nah, setelah itu baru di tingkat petani sebesar 1,69. Nah, selanjutnya itu untuk dari jurnal pertama itu dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi pemasaran wortel di Desa Pandensari itu dapat dilihat
pada analisis transmisi harga, didapat itu nilai dari tiap-tiap saluran tersebut. Nah, untuk saluran 1 ET-nya 1,08. Nah, untuk saluran 2 ET-nya 0,86. Dimana dari ET ini ketika lebih dari 1 dari saluran 3 ini ET 0,64, yang mana pada saluran ketiga itu kurang dari 1, yang artinya struktur pasar yang terbentuk itu merupakan pasar persaingan tidak sempurna. Hal ini menunjukkan bahwa pemasaran wortel di Desa Pandensari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang ini tidak efisien karena struktur pasar pada saluran 1 itu oligopoli, saluran 2, saluran 3 itu persaingan pasar tidak sempurna atau oligopsoni. Nah, sedangkan pada jurnal kedua yaitu struktur pasar wortel di subterminal agrobisnis ST Amantung dan kelembagaan tradisional di Desa Tawangsari ini mengarah pada persaingan tidak sempurna atau imperfect market, yaitu pasar oligopsoni. Nah, perilaku pasar pada pemasaran wortel ini dengan berbagai macam kondisi, berbagai macam kolusi dan taktik, terutama yang dilakukan oleh lembaga pemasaran ini dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan. Nah, penentuan harga di tingkat petani wortel di ST Amantung ini juga dilakukan oleh pedagang candak kulak dan grosir di ST Amantung tersebut, serta pedagang pengumpul pada kelembagaan tradisional. Nah, sedangkan petaninya itu hanya sebagai pihak price tag, jadi tidak menentukan harga jual pemasaran tersebut. Nah, untuk yang penampilan pasar ini juga menghasilkan margin pemasaran, share harga, dan RC ratio yang bervariasi untuk pengambilan untuk 9 saluran pemasaran wortel di STM Mantung ini. Nah, kelembagaan tradisional di Desa Tawangsari, saluran pemasaran wortel yang paling efisien itu terdapat pada saluran keempat, yang mana dari kelembagaan tradisional di Desa Tawangsari tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.